Halo Libra, gimana kabar teman-teman? Semoga baik dan sehat selalu. Apapun urusan teman-teman juga diberikan kemudahan. Amin ya. Oke. Hari ini aku akan ajak zodiak Libra untuk general reading di minggu pertama dan minggu kedua bulan November ya. Buat teman-teman yang mungkin ingin personal reading, bisa menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel atau di thumbnail video ini. Aku tunggu ya. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita bahas tentang keadaan kamu saat ini untuk zodiak Libra di minggu pertama dan minggu kedua. Lelah menunggu ya. Kalau kamu saat ini memilih untuk menunggu sesuatu itu datang, itu ya sulit ya. Karena apa yang kita tunggu itu belum tentu bisa ngerti apa yang kita mau. Misalnya seseorang yang kita nantikan kedatangannya, kehadirannya, atau kita menantikan perilakunya kepada kita begini begitu gitu ya, tapi pada kenyataannya kita nggak bisa dapetin itu gitu loh. Dan kita harus paham ini, bahwa apa yang kita mau tuh memang tidak semuanya bisa jadi nyata ya. Jadi kita harus pahami, harus menyadari keadaan ya. Intinya saat ini tuh harus lebih ini ya, berusaha membahagiakan diri kita sendiri. Karena berharap ke sesuatu, berharap ke seseorang itu banyak mustahilnya gitu lah. Oke. Jadi kita tuh di sini diajak untuk lebih ini ya, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala sesuatunya, dan pasti yakin terhadap diri kita sendiri atas kemampuan kita untuk bisa merealisasikan sesuatu. Dan apapun yang terjadi saat ini, anggap saja itu adalah alarm dari semesta untuk menyadarkan kita ya, menyadarkan bahwa kita tidak boleh berharap ke seseorang terlalu lebih gitu ya. Oke, karena kita bahas general, jadi sesuaikan saja dengan keadaan masing-masing ya. Oke guys, sekarang kita bahas untuk kamu di pekerjaan. Pekerjaan dari zodiak Libra di minggu pertama dan minggu kedua ini. Untuk pekerjaan dari zodiak Libra, di sini kalau yang aku lihat, pekerjaan insya Allah akan bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pekerjaan kalian ya. Jadi kita harus siap dengan apapun itu yang terjadi. Kalau mungkin ada masalah di kerjaan kita, kita pun harus siap untuk menanganinya ya. Karena di sini aku merasa ya, kamu ada di masa dimana kamu butuh pencerahan, dimana kamu membutuhkan bantuan, saran, nasihat atas pekerjaan kamu ya. Jadi apabila kamu merasakan ada kesulitan di tugasmu atau kerjaan kamu, kesampingkan rasa gengsi kita dan beranikan diri untuk sharing ke orang yang tepat ya, orang yang lebih senior dan paham dengan bidang kita. Dari situ insya Allah ada peluang untuk kamu bisa dapetin saran, solusi, arahan ya, dan mungkin akan berpotensi baik untuk kamu dan juga pekerjaan kamu ya. Oke guys, sekarang kita bahas untuk keuangan dari zodiak Libra di minggu pertama dan minggu kedua. Oke, untuk teman-teman yang minggu-minggu ini tuh kayaknya lagi ada permasalahan di keuangan ya. Keuangan tuh kayak lari-larian aja gitu ya. Mungkin ada pemasukan, tapi tuh kayak udah ini loh, baru pegang aja udah habis nih gitu ya. Nah, aku ngerasa di minggu ini atau minggu-minggu kedepannya ini penting banget buat kamu perhatikan untuk menggunakannya ini, pengelolaannya. Jangan sampai di waktu ke depan nanti kita salah dalam memanage keuangan kita lagi gitu loh. Karena akhir-akhir ini udah banyak sekali pengeluaran yang memang tidak
tercatat ya, sehingga bisa menimbulkan permasalahan. Dan bahkan mungkin ada yang merasakannya saat ini ya, ada aja permasalahan di keuangan karena kelalaian kita dalam menggunakannya. Oke, jadi ini harus diperhatikan banget tentang penggunaan keuangan ya guys. Kalau dari pemasukan it's okay, aman-aman aja sih kayaknya ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kamu yang single, untuk zodiak Libra yang single. Yang single, kalau kamu lagi berusaha mendekati seseorang ya, tapi seseorang ini tuh nggak ada feedback ke kamu ya, dan bahkan lebih kayak menjaga jarak gitu ya. Kamu chat dia, kamu telepon dia, dia nggak respon gitu ya. Kamu chat dia, mungkin balasnya lama banget gitu, atau mungkin kamu chat dia, dia nggak bales padahal dia online nih, dan bahkan malah bikin story gitu. Nah berarti emang kita tuh bukan prioritas dia gitu loh. Jadi alangkah baiknya kita berbalik arah, berusaha membahagiakan kita sendiri ya, dan berusaha melepaskan seseorang yang memang nggak ada perasaan buat kita. Itu jauh lebih baik daripada kamu terus-terusan berharap tapi nggak ada kejelasan dan bahkan cenderung rasa sakit terus gitu ya. Jadi move on adalah pilihan yang terbaik buat kamu saat ini, buat kalian yang merasakan hal yang sama. Oke guys, sekarang kita bahas untuk kamu yang berpacaran. Untuk zodiak Libra yang berpacaran, di sini kalau yang aku lihat untuk zodiak Libra yang berpacaran ini, apapun itu yang mungkin kamu katakan tuh kayak serba salah gitu ya. Kamu ngomong gini, pacar kamu kayak marah ya, ngambek, dan marahnya tuh nggak jelas gitu. Padahal kamu udah berusaha ngomong yang baik ya, berperilaku yang baik gitu, tapi tetap aja salah gitu ya. Ya, kalau kita mengoreksi pada diri kita pun kayaknya nggak ada salah deh ya. Tapi kalaupun ada salah yang tidak disengaja ya, kita harus bisa meminta maaf gitu ya. Itu jauh lebih baik sih kalau kita meminta maaf duluan ya, padahal sebenarnya kita nggak ngerasa salah apa-apa gitu loh. Tapi kalau kita udah minta maaf atas kesalahan yang kita tidak sengaja, tapi dia tetap kayak gitu, berarti masalahnya itu ada di dia sayang ya, bukan di kita. Jadi kita tidak perlu baper di masalah ini ya. Kali aja mungkin memang dia merasa sudah tidak sejalan nih sama kita. Kita pun di sini harus paham dan peka ya, dan bagaimana menanganinya gitu ya. Oke guys, sekarang kita bahas untuk kamu yang sudah menikah di minggu pertama dan minggu kedua. Untuk zodiak Libra yang sudah menikah, di sini kalau yang aku lihat ya, aku merasa pasangan kamu akhir-akhir ini tuh memang kurang care sama kamu ya, kurang memberikan perhatian sama kamu. Kamu merasa kesepian gitu ya. Bahkan juga sempat ada pikiran, ini orang kenapa gitu loh, padahal biasanya nggak kayak gini, tapi akhir-akhir ini tuh kok banyak murungnya, banyak dingin sikapnya ke dia, sikapnya ke kita gitu ya. Kenapa nih orang gitu. Nah aku ngerasa memang di sini ada pikiran, ada permasalahan yang ada pada dirinya ya, dan kita pun juga harus mengerti, harus paham, dan kita sebagai pasangan pun harus di sini support dia. Mungkin kita ajak dia sharing ya, kita ini loh, kita minta dia sharing sama kita, tapi dengan cara kalian ya bagaimana. Nah di sini kalau dia udah mau sharing masalah dia apa, sehingga membuat dia tuh kayak akhir-akhir ini merenung dan bahkan nggak peduli sama kita ya, terkesan kayak gitu. Kalau kita bisa bantu ya kita bantu gitu ya. Tapi kalau memang dia punya masalah ya memang masih bisa diatasin ya. Tapi kalau mungkin dia kayak gitu karena ada yang lain, ini beda lagi sayang ya kasusnya, dan kita harus bisa tegas. Oke guys, untuk zodiak Libra aku rasa cukup dulu readingan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. And then terima kasih banyak sudah menemaniku sampai akhir. Salam santu, salam rahayu, dan sampai jumpa di readingan berikutnya untuk zodiak Libra. Bye bye. See you on the next video.